Shalom semuanya dalam kedaulatan Bapakku yang ada di surga. Halo. Shalom. 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 Shalom Pak Aditya. Saya akan mencoba untuk menjabarkan kesaksian, walaupun sedikit belepotan. Jadi saya awal tahun 2017-2018 saya kena goda yang namanya harta. Jadi teman nyokap itu menawari saya mobil. Jadi seperti dia mendatangi saya ke kamar, terus menawari saya mobil. Dan mobil itu tidak main-main harganya. Kala itu dia menawari mobil Honda Jazz. Jadi ketika itu dia mendatangi ke kamar saya dan bilang, kamu mau nggak saya beliin mobil Honda Jazz? Dalam hati saya pribadi, saya cuma bisa bilang, buat apa mobil? Saya nggak butuh mobil soalnya kan. Dan kala itu saya cuma bisa menjawab dengan tersenyum saja. Dan mungkin dia teman dari nyokap saya juga pasti sudah tahu bahwa saat itu saya tidak membutuhkan mobil. Jadi saya menolak secara halus dengan sebuah senyuman kepadanya. Dan lalu dia juga membujuknya. Nanti kalau misalnya saya beliin mobil, kamu nikahin anak saya perempuan ya gitu. Terus tapi saya nggak tertarik. Bukan berarti wanitanya itu jelek, anaknya tuh enggak. Tapi ya waktu itu saya nggak membutuhkan material yang kayak mobil semacam itu. Mungkin itu cara Tuhan atau cara mungkin Lucifer untuk menguji kalau kekayaan itu apa ya namanya, tidak mulu-mulu harus kita miliki gitu loh. Jadi kayak ya mungkin karena saya juga tidak bisa menikmati hidup, makanya saya nggak menerima mobil itu. Mungkin kalau saya jadi orang biasa, mungkin saya akan ambisius untuk mengambil mobil itu. Tapi saya nggak mengambilnya gitu. Bukan berarti saya saya nggak butuh. Memang saya nggak punya pikiran untuk punya semacam itu. Mengejar dunia kayak gitu, pribadi saya sudah nggak serak seperti itu. Jadi udah nggak masalah mobil, rumah itu nggak saya pikirkan gitu loh. Terus dia membujuknya untuk menikahi anaknya. Anaknya manis dan sekarang udah jadi PNS, pegawai negeri sipil, udah diangkat malahan. Udah golongan 3 kalau nggak 4, saya lupa. 3 kalau nggak salah. Gajinya udah 5 jutaan. Tapi saya nggak tertarik gitu loh. Jadi saya lebih memilih ya mengejar hidup yang kekal. Jadi kayak ya Tuhan yang saya kejar, bukan semua materi yang di dunia ini gitu. Terus di tahun ini saya juga kena uji juga sama Tuhan. Tuhan mengujiku di bulan April, bulan Mei kalau nggak salah di tahun ini. Jadi dari temannya bokap, pensiunannya, saya kan beberapa bulan yang lalu suka nganterin bokap untuk kayak meeting rapat untuk pensiunan pegawai-pegawai karyawan. Ya, saya datang itu. Nah, temannya bokap itu juga nawarin tawarannya itu lebih daripada yang kemarin 2018-2017 itu mobil. Ini tawarannya malah menarik lagi. Kayak rumahnya itu rumah tingkat, bukan rumah biasa tuh, enggak rumah tingkat, rumah gede, suruh nempatin. Terus habis itu ujung-ujungnya juga sama, suruh nikahin anaknya cewek gitu. Jadi kayak apa ya? Ya
mau diterima juga gimana, enggak jadi gimana. Tapi belajar dari pengalaman pertama, saya enggak muluk-muluk atau enggak ambisius untuk kayak dapat mobil, kayak dapat rumah, kayak dapat segala macam gitu. Jadi saya cuma nyerahin semua jawaban itu sama Tuhan. Jadi kayak apa ya, berserah diri. Tuhan maunya gimana sih? Saya nggak pengen materi yang ada di dunia ini. Jadi biarlah semua ini berjalan seturut kehendakmu saja. Tapi saya tidak mau saudara-saudara materi yang makhluk hidup ini berikan kepada saya gitu. Jadi ya terus selang beberapa minggu ada meeting lagi, ketemu sama teman bokap juga itu lagi, ditawarin lagi selain rumah, jadi nanti dibukakan ruko atau kios, nanti kamu yang jadi pemiliknya, kamu nanti buka toko, terus nama sertifikatnya juga nama kamu jadi pemiliknya, kamu nikah sama anak saya, dan kamu terserah mau buka usaha apa, terserah itu. Itu tawaran yang kedua. Terus saya cuma bisa jawab tersenyum. Lah, kenapa harus saya yang ditawarin? Saya bilang kayak gitu. Ya, mungkin beliau bilang kalau sudah cocok sama saya. Terus bukannya masih banyak yang lainnya, Pak, saya bilang kayak gitu. Cuman dia kayak udah menaruh kepercayaan seperti itu. Mungkin karena ngelihat saya masih single atau masih masih apa ya, masih imut atau gimana, saya nggak tahu. Terus tawaran ketiga lebih menggiurkan lagi. Ternyata dia anaknya itu seorang direktur di perusahaan orang tua grup. Jadi menjual minuman anggur orang tua itu loh, kalau nggak salah produknya itu. Nah, anaknya itu ternyata seorang direktur. Terus saya ditawarin tawaran ketiga itu aku ditawarin jabatan seperti, kan dia direktur, jadi memasukkan saya menjadi manajer itu gampang sekali gitu loh. Jadi kalau kamu nggak mau tawaran saya yang pertama rumah, terus saya nawarin kios, yang ketiga ini nawarin jabatan. Jadi kamu mau nggak jadi manajer di manapun, terserah kamu mau menempatan di kota mana. Terus saya bilang, nanti dulu ya Pak, jangan tergesa-gesa. Saya sebenarnya itu penolakan yang halus, jadi nggak tahu dia merasa atau tidak, aku juga nggak tahu. Dan pertemuan yang berikutnya, dia penawaran yang keempat. Dan penawaran yang keempat ini sangatlah tidak bisa dinalar. Jadi kamu suruh duduk manis di rumah, nempatin rumah yang besar, rumah tingkat. Setiap bulan kamu digaji. Nggak usah ngelakuin apapun, cuman jagain anakku. Itu sesuatu yang mustahil. Jadi kayak, mungkin kalau bagi kebanyakan pria atau cowok, mungkin suka ya tawaran seperti itu, nggak usah kerja, setiap bulan nerima uang. Tapi kalau bagi saya, ini kok kayak apa ya, kayak pancingan Lucifer atau gimana gitu, kayak ngapain kayak gitu, kayak diambil gitu, kayak pilihan kan sebenarnya masih banyak. Jadi kita tanya sama hati kita sendiri apa yang kita mau. Sebelum kita mengambil langkah, sebaiknya kita tanya langsung sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau ini, walaupun itu menggiurkan. Awalnya sih saya sebenarnya nggak begitu tertarik, cuman saya bercerita sama kedua orang tuaku, dia langsung kayak ada harapan, loh kok nggak jadi sama dia gitu. Ya mungkin karena saya nggak tertarik dengan hal duniawi, kayak rumah, kayak mobil, kayak apa ya, harta segala macam. Jadi emang yang saya tekankan di sini, emang saya cuma ngejar, saya pengen apa ya, hidup dekat sama Tuhan. Jadi kayak setiap hari dekat, setiap saat kita butuh dia ada gitu loh.
Kalau sama Tuhan kan enaknya seperti itu. Kita sudah ngandalin dia sepenuhnya. Jadi nggak bisa kita hidup setengah-setengah. Jadi ya mau tidak mau hidup kita mau kemana pun kita harus izin sama Tuhan. Jadi mau kemana kayak ya doa dulu. Tuhan, saya mau ke sini boleh nggak? Walaupun itu cuma bercanda. Tapi apa ya? Itu kayak relasi yang Tuhan itu pengen sebenarnya. Oh, kamu maunya seperti ini. Nah, di tengah jalan pasti Tuhan ngasih. Kamu harusnya nggak boleh ke sini. Kamu harusnya nggak boleh ke situ. Itu supaya kamu di rumah dan mendapatkan keselamatan. Entah itu kalian nggak jadi tabrakan, entah itu kalian nggak kena rampok, entah itu kalian nggak kena curi. Itu kan bisa saja terjadi. Cuman kita nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki ke depan itu. Makanya kita harus izin terlebih dahulu sama yang menciptakan kita. Setidaknya kita bangun tidur itu berdoa, berucap syukur. Terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan saya masih hidup dan untuk bertobat, untuk mengakui kesalahan setiap hari. Misalnya seperti itu, minimalnya seperti itulah. Itu sebenarnya tidak usah diceritain juga, semuanya pasti ngerasain setiap hari berbuat dosa. Tapi itu ya hanya orang yang sadar aja sebenarnya. Tapi kalau bagi saya itu sungguh bentuk rasa syukur itu kita ungkapkan sama Tuhan bahwa setiap hari kita mengakui kesalahan kita. Jadi kita nggak bisa hidup sok suci setiap hari. Kita udah merasa benar. Enggak kayak gitu. Tuhan itu memproses setiap hari menjadi pribadi yang benar-benar menjadi kemauan Tuhan itu seperti apa. Bukan menjadi kemauan seperti kita. Kalau menjadi seperti kita, pengertian kita, tahu-tahu kita mati masuk neraka loh. Serius. Jadi apa ya, pribadi yang benar-benar Tuhan inginkan. Jadi Tuhan, makanya tanya sama Tuhan, Tuhan itu maunya seperti apa? Bertanyanya itu enggak asal-asalan bertanya atau bertele-tele, itu enggak. Tuhan tuh mau pertanyaan yang simpel, dan kita harus ngasih effort ke Tuhan, ngasih pengorbanan ke Tuhan. Misalnya kita berpuasa, kita ngerem keinginan kita. Misalnya kita suka nonton bioskop, ya udah nggak usah nonton bioskop. Terus kita sukanya makanan enak, ya udah nggak usah makan enak. Jadi makan enak itu beberapa hari sekali aja nggak apa-apa. Misalnya 3 hari sekali atau seminggu sekali dikurangin porsinya gitu. Jadi nggak selamanya tiap hari kita makan enak. Tiap hari makan enak itu bosan loh. Menunya cuma itu tuh aja loh. Tapi kalau kita mengerem makanan, misalnya kita suka makan ini, terus kita menyangkal bahwa makanan itu kalau kita nggak makan sehari atau 2 hari, gimana rasanya gitu. Kayak kita tuh mengendalikan emosi kita, mengendalikan semuanya. Jadi kayak memunculkan sifat asli kita sebenarnya, kayak kerendahan hati. Jadi membangkitkan roh yang di dalam tubuh kita sebenarnya. Kalau kalian menyadarinya. Soalnya roh yang di dalam diri kita ini sebenarnya mampu untuk tidak makan beberapa hari. Saya pernah puasa Ester 3 hari nggak makan, tidak minum, pernah. 4 hari pun saya pernah. Itu mentok saya pernah 4 hari ya. 4 hari itu saya nggak makan, nggak minum. Tapi akhirnya waktu terakhir puasa itu saya minum banyak, 2 liter, 3 liter langsung habis. Itu karena badan itu benar-benar nggak ada energi. Jadi kayak udah diforsir. Dan itu saya buat kemana-mana, nggak diem di rumah tuh nggak. Jadi pergi kegiatan. Selama 4 hari berpuasa itu saya gunain untuk kegiatan. Nggak cuman duduk manis, baca firman, segala macam. Nggak. Saya malah baca firman tuh sama berdoa malah jarang waktu puasa 4 hari itu. Jadi kayak kita ngelatih emosi kita, ngelatih pengendalian diri kita kepada sesuatu yang kita inginkan. Dan sesuatu yang kita inginkan itu haruslah kita kendalikan. Jadi pergi kemana, barang apa yang kita suka, itu disingkirkan dulu keinginan seperti itu. Jadi kayak mendingan nggak usah. Jadi
katakanlah kita benar-benar prihatin sama diri kita sendiri. Jadi walaupun kita punya duit, alangkah baiknya duit itu kita rem supaya tidak terjadi pengeluaran. Bukan berarti terus kita menyiksa diri, itu enggak. Jadi kita benar-benar melatih pengendalian diri. Jadi emosi, kesabaran, bahkan keangkuhan. Jadi kalau kita membeli barang, terus kita mendapatkan, kita pasti merasa angkuh. Aku udah punya loh, aku udah ini loh. Tapi kalau kita ngerem, terus kita nggak ngedapetin barang itu, kita pasti ngerasa. Dan pengendalian kerendahan hati itu pasti timbul dari situ. Jadi walaupun aku nggak punya apa-apa, ya sudah aku jalanin hidup ini aja. Semacam seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita mengendalikan semuanya itu. Walaupun dilihat orang lain itu kita tuh nggak punya loh. Tapi di dalam diri kita tuh bisa sebenarnya. Tapi ngapain gitu loh. Misalnya saja kamu punya duit 10 juta ya, apa 5 juta. Beli sesuatu yang kayak branded sepatu atau apa. Ya bisa, tapi kalau kamu beli kan setelah itu kalian nggak ngerti apa, nggak ada tujuan lagi setelah kamu beli. Paling cuma segini udah dapat. Tapi kalau kalian mengerem, kalian bisa ngerti. Ternyata duit yang kita nggak gunain buat beli yang kita mau, bisa kita alihin ke yang lainnya. Misalnya ngebantu orang lain, ngebantu orang tua, atau ngebantu saudara yang tidak mampu, atau segala macam. Jadi itu pemikiran itu bisa bercabang. Nggak cuma kita mikirin kebutuhan kita pribadi gitu loh. Jadi berusahalah untuk menjadi orang, walaupun dipandang dari sudut pandang orang lain kita tidak mampu, tapi kita merasa kita menikmatinya. Bagaimana itu caranya gitu loh. Dengan cara ya pengendalian diri itu tadi. Pertama-tama memang susah, butuh waktu, ya nggak cukup cepat. Nggak kayak kita makan mie instan, mie-nya kita cemplungin jadi, nggak semacam itu. Itu prosesnya lama, nggak sebatas itu juga. Dan godaannya juga banyak, nggak cuma mobil, rumah, uang, seperti itu. Saya dulu sempat juga mainan saham, tahun berapa ya, 2019 kalau nggak salah. Itu juga saya pertama juga awalnya saya ngejar yang namanya kebebasan finansial. Jadi kayak, kalau saya punya duit banyak, saya pasti bebas nih. Tapi ujung-ujungnya saya hampa di situ. Saya udah punya duit, bukannya saya udah free ya, udah nggak terikat sama yang namanya pajak lah, yang sama ini. Tapi ternyata saya justru merasa hampa di situ. Saya udah, misalnya makanan ya, saya tinggal beli. Tapi di saat seperti itu, saya justru merasa kok rasa apa ya, hambar hidup ini, nggak ada yang bisa diraih lagi gitu. Jadi kayak mendingan ya udah, duit yang di saham itu saya jual semua. Saya bagikan semua sama orang-orang yang tidak mampu, dan saya sekarang udah nggak punya duit apa-apa. Dan orang tua saya nggak percaya kalau udah saya kasihkan semuanya. Percayanya ya saya masih mainan saham, padahal saya udah nggak punya duit apa-apa. Bener-bener tahun ini, kalau nggak tahun lalu itu saya jual semua, terus saya bagi-bagikan. Bener-bener saya udah malas mainan kayak gitu, ngapain. Orang saya udah nemuin kebebasan atau freedom yang sesungguhnya, yaitu ya hidup kekal. Setiap tahun, setiap masa kita bisa dibangkitkan. Itu pun kalau kalian percaya gitu loh. Kalau saya kan memang entah kenapa di tahun ini, di pertengahan ini, bulan Juni kalau nggak Juli, itu saya merasakan kemuliaan yang sangat besar. Kemuliaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Saya kadang kaget. Sebelumnya itu ngerasa kok ada sesuatu yang bakalan datang di tahun ini mungkin. Itu perkiraan. Dan bulan Agustus atau bulan setelah
kemerdekaan itu Tuhan benar-benar ngirim yang namanya Roh Kudus. Saya kayak nggak percaya, tetapi ternyata benar kalau Tuhan tuh mau datang coba. Dan saya kan hobinya mainan YouTube, lihat YouTube video-video lucu atau video apa gitu kan. Tiba-tiba itu mukanya malaikat Mikael itu muncul. Saya nggak, ini siapa ini mukanya kayak gini amat. Kayak misalnya kayak nggak percaya kalau itu malaikat. Tetapi saya kembali lagi kepada prinsip yang dulu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan itu datang dengan cara yang sederhana. Dengan lahir di kandang, di Bethlehem. Nggak mungkin Tuhan lahir itu datang ke dunia dengan cara yang mewah. Itu tidak mungkin, impossible. Saya balik lagi ke flashback 2000 tahun yang lalu. Saya sudah punya pikiran seperti itu. Berarti malaikat Tuhan itu juga tidak punya paras yang, ya bukan berarti terus saya mengejek malaikat parasnya seperti itu, terus tidak. Pasti punya kesederhanaan, entah itu dari mukanya, entah dari pakaiannya. Soalnya saya melihat, waktu itu logika saya sudah mati. Jadi saya udah main iman sebenarnya. Nggak mungkin 2000 tahun yang lalu Tuhan datang lahir di sebuah kandang di Bethlehem, dan tahun ini dia datang dengan istilahnya dengan kemewahan, dengan gemerlap seperti itu. Padahal kan karakter dari Tuhan sendiri itu kan kerendahan hati, terus Tuhan itu tegas. Di samping dia punya kelemah lembutan, dia juga punya ketegasan. Dia punya konsekuensi. Jika kamu melanggarnya, kamu dapat murka. Itu yang harus dipegang sampai sekarang. Itu pun karena Kudus itu datang waktu bulan Agustus, dan saya benar-benar kayak nggak nyangka saya bisa puasa dari Agustus sampai sekarang. Dan itu baru bolong 2 hari. Itu pun satu karena saya emang godaan makanan sih ya. Jadi makanan itu emang sumber godaan. Saya tergiur oleh makanan yang saya suka. Jadi saya benar-benar batal. Terus sehari itu saya benar-benar fokus makan doang. Jadi ya udah, saya libas makanan semuanya. Setelah itu saya balik lagi puasa. Dan sampai sekarang. Dan puasa yang kedua itu digagalkan oleh adik saya. Adik saya pulang dari Jakarta, terus ke Klaten, saya suruh nemenin makan. Otomatis saya makan, nggak mungkin saya nggak makan. Itu kejadian 2 itu saya batal puasa. Dan sampai sekarang saya masih puasa untuk menyambut kedatangannya. Saya masih buka paling jam setelah maghrib biasanya. Saya nggak tahu Roh Kudus itu bilang atau bisikin gimana ya, kayak kamu harus puasa, kamu kuat. Seperti itu. Jadi kayak kita tuh nggak hidup sendiri di dunia ini. Ada roh datang itu membisiki. Jadi kamu harus puasa, kamu kuat pasti. Itu semacam motivasi, dorongan. Dan itu yang bisa ngerasain tuh diri kita sendiri, hati kita sendiri. Makanya hati itu bersihin. Dengki, iri, dendam, semua itu singkirin. Jadi kita tuh nggak boleh punya rasa meri, iri. Orang lain punya ini, orang lain punya itu. Nggak usah ikut-ikutan mereka, nggak usah. Jadi kita punya prinsip sendiri. Kita bahagia kita itu sendiri. Nggak seperti mereka. Misalnya kita cuman makan pecel aja kita seneng, ya udah makan pecel. Nggak usah kita harus makan yang mahal, itu nggak usah. Sesuai hati kita aja. Misalnya kita suka mie ayam, ya udah makan mie ayam. Dan saya sendiri juga suka mie ayam, jadi ya tidak jadi masalah. Tidak harus kita pergi ke warung steak atau warung yang jual daging yang mahal, yang harganya satu porsi 200-300 ribu. Nggak usah. Kalau misalnya kita beli di pasar, bikin steak sendiri aja setengah kilo, paling daging sapi berapa sih, 60 ribu kan, beli bumbu 10 ribu, 70 ribu kan, itu udah kita makan sendiri, sesuai selera, kita masak, udah jadi. Ngapain kita ngeluarin duit 200 ribu?
Kalau saya daripada ngeluarin duit 200.000, 300.000, mending beli daging sendiri, bumbu sendiri. Nah, sisanya ya udah kasih sama orang lain yang di pinggir jalan, ikhlasin aja. Misalnya 200.000 kan, misalnya cuman kita keluar jadi 70.000 kan, itu sisanya berapa? 130 kasihkan aja orang-orang yang di jalan itu. Satu orang kamu beliin apa? Nasi box atau nasi apa, sebarin aja sama 3 orang, 4 orang. Selesai, udah. Kamu di samping memberkati mereka, kamu juga hati kamu senang. Karena udah ngasih orang lain, bisa ngasih orang lain. Gitu. Jadi harus, dalam diri itu harus ditanemin seperti itu. Nggak bisa kita hidup di dunia ini nggak sendiri loh. Ada orang-orang, ada malaikat juga, ada iblis juga, ada setan juga. Jadi ya saya nggak tahu kenapa Roh Kudus itu ngerakin saya kayak, udah lakuin aja, kamu tuh nggak butuh harta di dunia ini. Ngapain orang kamu ditawarin rumah nggak mau ambil, ditawarin mobil nggak mau ambil, ditawarin cewek cantik juga udah nggak mau ambil, terus mau kamu apa gitu. Roh Kudus bilang gitu sama saya, terus mau kamu apa hidup di dunia ini gitu kan. Seakan-akan Roh Kudus itu nantang saya pengen gimana caranya hidup kekal, saya bilang kayak gitu sama Roh Kudus. Kok bisa kamu pengen hidup kekal, kenapa? Ya kan kalau hidup kekal kan enak, kita bisa dihidupin sepanjang masa. Setiap masa kita bisa hidup, walaupun jadi cowok atau cewek, kan kita bisa berganti-ganti. Misalnya saat ini kita jadi orang kaya, saat ini kita jadi orang miskin. Jadi kan kita bisa bolak-balik, bisa gelombangnya itu bisa naik turun. Jadi hidup kita nggak bosan. Coba kalau kita jadi orang miskin terus, kita jadi orang kaya terus, emang itu nggak bosan? Kan itu bosan. Yang enak kan hidup di tengah-tengah, nggak kaya, nggak miskin. Itu susah tapi seperti itu. Jadi ya pilihan kita ya hati kita sendiri sebenarnya untuk menentukan iman kita, dan tentunya di saat terakhir ini ya pertobatan kita sendiri sebenarnya yang menentukan kita bisa masuk kerajaan 1.000 tahun damai itu tadi. Kalau menurutku seperti itu. Dan akhir ini Bapak di surga itu suka membijiki saya kalau saya mandi gitu. Kemarin aja terakhir itu waktu buffet nggak live hari Senin kalau nggak Selasa ya, 2 hari apa sehari ya lupa. Itu waktu saya mandi itu Bapak di surga nanya sama saya, si V ngapain sih nggak live sehari 2 hari kemarin? Mana saya tahu bahwa kan saya nggak punya nomor kontaknya, gimana saya mau menghubungi dia? Saya bilang kayak gitu kan. Terus ya bapak di surga ya udah kamu ikut itu gabung sama pasukan 77 ya. Ah, serius nih, aku bilang kayak gitu. Iya serius loh, ngapain? Ya udah saya akhirnya ya itu ninggalin nomor HP itu karena ya disuruh ngontak biar buffet live gitu. Jadi ada prosesnya, saya juga nggak nyangka kalau saya disuruh untuk gabung sama pasukan 77. Itu juga kemauan Bapak di surga. Jadi ya udah saya turutin, orang itu perintah dari 01, masa saya menolaknya? Kan nggak mungkin, orang saya pengen hidup kekal masa saya menolaknya, kan itu lucu. Ya semacam itu, kayak nggak dipercaya, kayak rasanya tuh wah, kok saya itu udah terikat ya sama yang punya nomor 01 gitu, kayak semacam kita bukan keterpaksaan ya, jadi kayak kita tuh ya udah perintah 01, 02 gitu. Dan 02 itu kemauannya juga kalau iya, enggak ya enggak gitu. Sama sih kami bertiga itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu jalur sebenarnya, satu arahan. Kami bertiga itu ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya sebenarnya semua pangeran ilahi. Tapi Bapa di surga bilang, udah biar buat Yesus Kristus saja, karena dia udah disalib, udah mengakui dosanya,
untuk menebus dosanya waktu di Taman Eden. Dan ya biar diakui sama Yesus Christ aja, ngapain kita berdua ngakuin, udah biar lepasin aja buat Yesus Christ itu. Jadi emang itu pangeran ilahi buat Yesus Christ, jadi ya nggak ngakuin juga, udah biar itu ikhlasin aja. Jabatan itu emang, nama titel itu emang biar buat Yesus Christ aja, pengorbanan dia selama disalib untuk menebus Taman Eden waktu sama Hawa. Yang kedua emang untuk menebus keturunannya itu, karena dia kan Adam, seperti itu. Jadi ya kembali lagi pada iman sama pertobatan kita. Iman itu didapat saat kita itu bertanya kepada hati kita sendiri, nggak asal-asalan. Dan kalau menanya hati kita, itu jangan dalam kondisi kita saat marah, itu jangan. Jadi kondisi saat kita tenang, tetapi tanpa pengecualian. Di saat kita sedih atau nangis, itu justru kalian harus menanyakan hati kalian. Itu pengecualiannya di situ. Saat kalian sedih, saat kalian nangis, saat kalian patah hati, itu segeralah tanyakan hatimu. Itu udah pasti hatimu langsung menjawab. Bahkan akan dibantu sama Bapa di surga, Yesus Christ. Bahkan Roh Kudus itu pasti langsung datang, gerombol kamu dikerumuni mereka tiga. Itu. Soalnya di saat kita sedih, di saat itu juga kepolosan kita, kejujuran kita itu muncul semua. Seperti kita berserah langsung sama yang menciptakan kita. Apapun itu, kita pasti berkata jujur. Kita kayak polos, kayak anak kecil itu, kayak Tuhan, kayaknya seperti apa sih aku di hidupmu, kok aku gini banget sih, aku kok disakiti orang lain, aku dihina, aku diusir sama orang lain, aku diejek, aku diginiin. Itu semua mengalir, nggak bisa kita persiapan prepare kesedihan tuh nggak bisa. Jadi gitu semua ngalir. Jadi ya setiap apa yang kita rasakan sebaiknya kita bicarakan sama yang sudah nyiptain kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu inginkan, entah itu perasaan senang, sedih, susah, gembira, bahkan dendam, iri, dengki pun kamu ceritain semua sama Tuhan. Entah itu apa ya, saat kalian dimanapun lah, yang penting dalam kondisi netral atau sedih, jangan dalam kondisi marah. Ingat, jangan kondisi marah. Kalau dalam kondisi marah, Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan. Dia malah, apa sih anak ini mau ngomong apa sih? Kok datang kepada saya kok nggak baik-baik, nggak rendah hati, nggak, ini malah marah gitu kan. Jadi kayak kita tuh sia-sia, minta apapun sia-sia. Dan jangan pernah berdoa untuk minta kekayaan dan untuk memuaskan hawa nafsu. Itu jangan. Itu pasti di atas sana kalian akan ditertawakan. Soalnya apa? Itu doa yang sangat apa ya? Sangat tidak masuk akal. Soalnya apa? Bapak di surga itu kaya loh, punya alam semesta. Ngapain kamu minta kekayaan? Ngapain kamu minta untuk menuruti hawa nafsumu? Orang di sana itu kayak semacam emas aja cuman buat lantai. Ngapain kamu pengen jam tangan emas, jam perhiasan segala macam? Ngapain? Diketawain pasti. Ujung-ujungnya kamu nanti dilempar sama Lucifer. Udah itu, tanganin aja itu anak itu. Masukin aja sama Lucifer biar Lucifer aja yang ngasih gitu. Itu pasti kayak gitu. Soalnya Bapak di surga itu ngapain dia ngasih kalian kekayaan? Orang dia itu udah punya kerajaan surga, udah punya alam semesta, ngapain ngasih kamu kekayaan? Kurang kerjaan banget gitu loh. Makanya yang diinginkan itu kalian itu balik ke hidup kudus untuk apa ya? Mempersiapkan bahwa kalian itu adalah keturunannya. Kalian itu adalah anak-anaknya, pewaris tahta surgawi. Bukan ecek-ecek loh. Bukan pewaris warisan tuh enggak loh. Ini surga loh. Apa
tatanan alam semesta loh, bukan lagi tatanan dunia, tatanan rumah-rumah, enggak loh, tatanan yang di atas. Benar-benar kamu sudah memasuki level yang berbeda dengan orang-orang yang imannya cuma seminggu sekali ke gereja ibadah, beda loh. Terus imannya cuman mengandalkan dibaptis kamu masuk surga, beda. Iman kita udah jauh naik, beda harusnya. Kalau kalian bisa ngerasain, iman kita udah benar-benar udah diuji, dites, bahkan tanda materai itu loh, materai di dahi itu. Kalian kan udah dites tanda materai kan, nggak mungkin tanda materai itu bisa menipu. Itu kan saya juga heran kenapa saya nggak dites uji materai, padahal kan saya juga manusia biasa, masa saya diloloskan, kan sungguh aneh itu sebenarnya. Masa nggak sesuai prosedur itu kan kayak padahal kan ya nggak boleh seperti itu, harus sesuai prosedur itu. Nggak boleh Iya, kita Pak Adit. langsung loncat itu. Pak Adit, nanti Ibu V juga, kemarin Ibu V dicek, malaikat Gabriel juga dicek, nanti sesuai permintaan Pak Adit nanti. Enggak, ini bercanda, ini cuma obrolan bercanda aja Pak Edi. Jadi ya saya heran aja waktu dibilang, ya kan saya sudah jujur, saya nggak punya nomor WhatsApp, saya udah uninstall WhatsApp, soalnya Bapak di surga itu kemarin bilang, udah ngapain kamu pakai nomor WA, udah di uninstall aja, udah kamu nggak usah urusin status orang lain di WhatsApp, dimanapun, di Facebook, di WhatsApp, segala macam. Kamu udah fokus di Instagram sama YouTube aja, yang lainnya udah nggak usah dikelarin gitu. Nah, terus saya kirim itu nomor HP sama Instagram ya, di waktu ibadah kemarin itu ya kalau nggak salah. Terus saya nyobain, dalam hati saya juga bilang, kan syaratnya kan nomor WA, ini kan cuma nomor HP sama Instagram, beda sendiri. Apakah ini bisa diterima? Padahal sebelumnya Bapak di surga itu udah bilang, kamu harus bisa ngubungin buffet biar dia live. Bapak di surga itu udah bisikin waktu saya mandi. Ini kenapa sih kok kayak saya tuh kayak ya nggak dipaksa sih, kayak disuruh kamu gabung deh sama pasukan 77. Masa buffet nggak live? Gimana nanti suruh ngabarin tentang kedatanganku kalau dia nggak live gitu kan? Bapak di surga kan bilang gitu. Saya tuh kadang, saya nggak punya nomornya, gimana ya? Kamu berusaha gimana caranya ya gabung sama pasukan 77, nggak cuma diem aja gitu kan? Ya Bapak, saya akan gabung, saya bilang gitu. Udah saya ngasih nomor HP sama Instagram seadanya aja. Terus beberapa hari baru dikasih tahu, ini Pak Adit suruh install sama Bu Lili kalau nggak salah. Ya udah saya install. Gue langsung masuk tanpa prosedur, langsung lolos semua ke admin semuanya. Ini gimana ini? Ya udah, saya udah ikutin aja apa maunya di pasukan ini kan. Ya udah, oke, saya ikutin. Terus Bu Chan Flora kalau nggak salah, dia nge-DM saya atau balas di komentar Instagram kalau nggak salah, Pak Adit itu tolong orang-orang yang di pasukan 77 yang di gelombang 1 sama 2, yang materai 1 sama 2, tolong disapa mereka. Saya kan baru buka HP itu, waktu itu masih ada kegiatan, jadi ya udah saya buka. Waktu itu saya masih mandi terus nyanyi penyembahan, terus worship itu, terus saya baru buka HP gitu kan. Ya udah, saya terus berketik-ketik itu langsung saya kirimin. Juga kok grupnya juga ternyata ramai gitu. Setiap menit, setiap jam, wah ini baru sehari gabung bateraiku langsung habis, coba langsung ngedrop coba. Ini ramai banget sih. Saya baru aja baca firman apa itu, ini kok ada notif banyak banget, apa ya ini? Kayak waduh, ini bahkan saya tidur itu kadang, ini kok kayak ini ya, notifnya kenceng banget, nggak cuma 4G, udah masuk 5G nih kayaknya, udah setiap menit, setiap detik update terus ini. Wah, terus ya
beberapa hari kemarin saya silent itu. Soalnya ya kalau misalnya saya pengen saya buka. Karena kalau nggak saya silent itu baterai saya langsung lowbat, langsung benar-benar nggak bisa dipakai lagi gitu. Mungkin itu saja ya kesaksiannya ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Luar biasa Pak Adit. Pak Adit kasih masukan terus sama pasukan tubuh Pak supaya pasukan selalu dikuatkan. Ya, Apa ya masukannya ya? Iya. Mungkin lebih kepada apa ya? Lebih saling mengingatkan sih kalau menurut saya. Jadi kalau ada saudara mungkin yang mau menyampaikan pesannya atau mengabarkan kabar kedatangannya, saling mendukung, saling mensupport.